Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan daring. Untuk pertemuan keempat ini kita akan fokus membahas tentang Islam menjawab tantangan zaman. Jadi ini bagian dari materi kita yang ada di buku saya. Nah, buku saya itu sebenarnya ada dua garis besar pembahasan secara metodologis dan secara praktis. Kita masih membahas materi secara metodologis ya. Nanti praktisnya mungkin menjawab tentang contoh-contoh produk dan kajian secara syariahnya. Nah, jadi dalam rangka membahas Islam the way of life ini, jadi apa yang kita bahas yang pertama adalah bagaimana kita memahami Islam itu sebagai rahmatan lil alamin dan peluang dan tantangan perbankan syariah dalam mengembangkan produk. Mengembangkan produk perbankan syariah ini harus sesuai dengan prinsip syariah yang pertama dan harus sesuai dengan dinamika bisnis dalam persaingan global. Ini tidak mudah ya. Maka coba kita lihat. Nah, ini ada data-data tentang perkembangan perbankan syariah. Ini data per 2018 ya. Ini data karena saya membuat bukunya itu kita mulai dulu tahun 2018. Jadi 2019 awal kita selesaikan. Nah, ini datanya masih data per Desember 2018. Mudah-mudahan belum mengalami perubahan banyak ya. Jumlah bank umum sampai sekarang masih 14 ya. Kantornya mungkin ini ada naik turun. Tapi sekarang kecenderungan kantor perbankan itu bukan naik, malah turun. Karena ada digitalisasi teknologi itu ya. Jadi orang tidak perlu kantor fisik ya. Terus unit usaha bank konvensional yang memiliki usaha syariah, OS, unit usaha syariah itu ada 19. Terus kantor unit usaha syariah itu ada 354, BPRS itu 167 dan jumlah kantornya 327. Nah, ini di latar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sehingga dengan undang-undang inilah perbankan syariah mengalami akselerasi. Lalu total aset bank syariah hingga Desember 2018 sekarang insya Allah udah naik ya, itu ada 328 triliun. Jadi 328 triliun per Desember 2018 ya. Nah, ini angka yang besar sebenarnya, tapi kan market share-nya itu masih sekitar 5% itu. Kalau 328 triliun. Asetnya BRI aja sudah lebih dari 1000 triliun. Kita masih, ini seluruh bank syariah ya, tidak hanya 1-2, ini baru 328 triliun. Nah, ini ironi ya. Sekarang insya Allah Pak Erick Thohir, Bu Sri Mulyani itu menggagas bank syariah BUMN itu digabung menjadi satu ya. Jadi BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri itu nanti di merger. BTN Syariah itu di merger jadi satu bank. Insya Allah lebih efisien. Oke. Nah, kita awali dari jadi kapitalisme itu yang sekarang menggurita termasuk di Indonesia itu luar biasa. Jadi menurut data Social Economic and Social Affairs United Nations ini dari PBB ya, tahun 2010 aja itu ya sekarang tidak mengalami perubahan banyak lah kalau masalah inequality ini artinya apa ya, ketimpangan. Ini ketimpangan global.
Jadi 0,001 ini bukan 1% ya, 0,001% manusia terkaya di dunia itu menguasai 30 kekayaan dunia. Terus naik lagi 0,01% orang terkaya di dunia berikutnya setelah ini, berikutnya ini itu menguasai 19% atau 10,7 triliun US dollar, bukan rupiah ya. Lalu 0,1% orang terkaya berikutnya itu menguasai 32% atau 17,4 triliun. Nah, sementara sisanya 99,9% penduduk dunia ini. Nah, bukan 99% loh. Ini 99,9% penduduk Indonesia, penduduk dunia itu hanya kebagian 10,3 triliun atau 19% sisanya. Luar biasa ini. Lihat Global World Report 2018, itu lebih dari separuh penduduk dunia itu hanya menikmati 1% kekayaan dunia. Nah, jadi 50% orang termiskin sampai berikutnya itu hanya menikmati 1% kekayaan dunia. Sementara 1% orang terkaya itu menguasai 48% kekayaan dunia. Nah, kalau 10% orang terkaya itu menguasai 85% kekayaan dunia. Jadi kalau 15%, kalau 10% aja orang terkaya itu 85%, berarti kan 90% orang penduduk dunia itu hanya kebagian 15%. Luar biasa. Kalau di Indonesia gimana? Nah, ini di Indonesia. Coba kita lihat. Orang di Indonesia itu 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 49,3% kekayaan Indonesia. Kita hanya kalah dari Rusia, India, Thailand. Ketimpangan kita itu nomor 4 di dunia. Terus itu tabungan-tabungan yang ada di bank itu yang jumlahnya ribuan triliun itu ternyata dikuasai orang-orang yang punya tabungan saldo di atas 2 miliar itu. Yang di bawah 2 miliar itu tidak banyak itu. Nah, itulah kira-kira. Coba nanti dibaca, dipahami ya. Saya tidak akan menjelaskan ini dengan baik. Ini saya akan memulai ini sebagai pengantar bahwa ketimpangan dari kapitalisme itu luar biasa. Sekarang kita masuk ke Islam. Gimana Islam? Islam itu dianggap solusi. Ya masih dipertanyakan juga. Apakah kita itu bisa sebagai solusi atau enggak? Karena apa? Karena perbankan syariah aja ternyata cuman mengadopsi perkembangan zaman secara kontemporer dengan menyesuaikan kajian fikihnya. Kita itu sekarang ya tujuannya begini ya. Ini ada benarnya juga. Lalu apa sehingga tawaran ekonomi Islam itu sebagai solusi itu masih dipertanyakan itu. Orang masih bertanya-tanya, apa iya gitu. Nah, makanya harusnya ekonomi Islam itu digali dari teori-teori dasar yang dikembangkan oleh ulama-ulama zaman dulu. Harusnya ini. Seperti Ibnu Khaldun, ada Ghazali, Ibnu Taimiyah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan masih banyak lagi ya. Mestinya begitu. Nah, inilah kira-kira pertanyaan besar tentang ekonomi Islam. Lalu universalitas Islam itu di bidang ekonomi ini sebenarnya kajian udah lama ya, kamu semester 1, semester 2 itu pasti belajar ini. Ekonomi Islam itu terbentuk dari 5 nilai universal: tauhid, adl, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Lalu 5 nilai universal di atas, ekonomi Islam dibangun dengan prinsip-prinsip apa? Nah, prinsipnya multiple ownership. Jadi Islam itu orang boleh kaya, negara juga boleh memiliki, dan komunitas itu juga boleh memiliki. Misalnya organisasi itu juga boleh memiliki harta atau memiliki aset. Yang kedua ada freedom to act, jadi kebebasan untuk berusaha. Yang ketiga social justice. Yang keempat akhlak. Inilah yang bisa saya sampaikan.
Nah, tantangan perbankan syariah di masa depan itu, ya ini faktanya ya. Ini data udah lama sebenarnya sih. Jadi waktu bank syariah itu jumlahnya masih 12. Itu 67% direksi bank syariah itu berasal dari bank konvensional. Hanya 33% aja yang direksinya berasal dari berkarir murni di perbankan syariah. Jadi betapa naifnya ya. Jadi kamu nanti kalau udah belajar perbankan syariah, udah belajar fikih muamalah, bagus nanti bisa jadi direktur bank syariah. Nah, lalu tantangan lagi apa? Mengenai SDM, inovasi produk, sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Ini tantangannya ya. Maka yang akan dihadapi dalam jangka panjang, nah, mengembangkan perbankan syariah itu adalah satu, perlunya kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan perbankan secara komprehensif. Kerangka hukumnya harus komprehensif, tidak boleh sepotong-sepotong. Yang kedua, perlunya kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global. Nah, jadi regulasi juga tidak cukup nasional, harus global juga. Untuk apa? Menjembatani perbedaan fikih muamalah. Karena ada perbedaan misalnya di Timur Tengah dengan di Indonesia dengan di Malaysia dan sebagainya. Yang ketiga itu ada perlunya referensi nilai imbal hasil, rate of return bagi perbankan syariah. Nah, mudorobah itu gimana sih standarnya dan sebagainya. Nah, inilah tantangan pengembangan perbankan syariah di masa depan. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan. Silahkan mengerjakan kuis, kesempatannya hanya sekali. Jadi tidak boleh mengerjakan lebih dari sekali. Lalu sekali mengerjakan langsung ada nilainya. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.